Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar Dr. Anda Hajah Nur Hidayati, MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ervenia Puspitasari. Yang kedua, Muhammad Aldianur, saya sendiri. Yang ketiga, Nur Amalia. Yang keempat, Sofia Hasanah. Yang kelima, Tina Aulia. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang etika profesi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Sofia Hasanah. Kepada Sofia Hasanah dipersilakan. Baik, terima kasih. Ada dua penyakit manusia akhlak, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Keduanya akan merusak akhlak manusia. Bagaimana cara mencegah juga mengobatinya? 1. Penyakit syubhat. Ini misalnya keraguan, kemunafikan, bid'ah, kekafiran, dan kesehatan. Masalah halal yang sudah jelas boleh saja dikerjakan, dan soal haram pun yang sudah jelas. Sama sekali tidak ada rukhsah atau keringanan untuk mengerjakannya. Selama masih dalam keadaan normal, persoalan tersebut dikenal dengan nama syubhat, suatu persoalan yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini bisa terjadi mungkin karena tasyabuh atau tidak jelas dalilnya, dan mungkin karena tidak jelas jalan untuk menerapkan nas dalil yang ada terhadap suatu peristiwa. Cara untuk mencegah syubhat yaitu disebut wara, suatu sikap berhati-hati karena takut berbuat haram, di mana dengan sifat itu seorang muslim diharuskan untuk menjauhkan diri dari masalah yang masih syubhat, sehingga dengan demikian dia tidak akan terseret untuk berbuat kepada yang haram. Cara semacam ini termasuk menutup jalan berbuat maksiat atau satut zarai yang sudah kita bicarakan terdahulu. Di samping itu, cara tersebut merupakan salah satu macam pendidikan untuk memandang lebih jauh serta penyelidikan terhadap hidup dan manusia itu sendiri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ervinia. Baik, cara mengobati penyakit syubhat. Fitnah syubhat dapat ditangkal atau disembuhkan dengan keyakinan atau di atas ilmu yang benar. Yang pertama, saling menasehati. Untuk melawan fitnah syubhat, maka harus saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan. Dalam Quran Surah Al-Asr, ayat 3 dijelaskan bahwa dan saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Yang kedua, meyakini semua perintahnya. Dan kami dijadikan di antara mereka, Bani Israel itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Fitnah syubhat dapat ditolak dengan keyakinan yang akan dapat diraih kepemimpinan dalam agama. Selanjutnya, Baik, yang selanjutnya atau yang kedua yaitu penyakit syahwat. Ini misalnya rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin populer, mencari pujian, suka perkara-perkara keji, zina, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Lalu untuk cara mencegah penyakit syahwat ini adalah dengan cara selalu bersyukur, syukuri setiap hal yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Selalu merasa cukup dengan harta yang dimiliki, jangan hendak mencari kekayaan yang lebih-lebih lagi, karena kalau kita bersyukur, maka kita akan selalu merasa cukup. Selalu hindari pertemanan yang akan membawa pengaruh negatif terhadap diri sendiri. Karena perubahan perilaku pun bisa saja dimulai karena lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Seperti semisal
jadi melakukan zina dan kemaksiatan lainnya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Amalia. Selanjutnya, ada cara mengobati penyakit syahwat. Yang pertama, itu berjuang mengarahkan syahwat dan melakukan muhasabah. Menurut Dr. Ahmad Karzun, manusia harus berjihad mengarahkan jiwanya dan bermuhasabah atas segala kekurangannya secara objektif agar ia dapat memperbaiki dirinya. Muhasabah atau introspeksi merupakan kerjaan akal dalam berpikir, merenungkan, serta mendiagnosa, serta mencari cara mendidik nafsu agar dapat tunduk di bawah kendalinya. Yang kedua, ada memperbanyak amal salih yang terus-menerus. Menurut Ibnu Taimiyah, melakukan wirid secara teratur di pagi hari, petang, dan ketika akan tidur, serta bersabar dan istiqomah dalam mengerjakannya akan menguatkan dan meneguhkan iman kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, memberi hukuman yang mendidik diri. Metode Islam dalam mendidik diri adalah dengan menggunakan berbagai sarana pendidikan yang memungkinkan hingga jiwa merespon dan menyadari kedurhakaannya. Hukuman adalah terapi efektif meski tidak mengenakan bagi nafsu yang selalu menyuruh keburukan. Namun ia adalah jalan terbaik untuk menjaga manusia dari keburukan jiwanya yang telah memihak kepada keburukan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan baik perbuatan ataupun kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.